Mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Mini Pelet. Sudah terjadi keanehan di telaga ini. Doa itu berbunyi. Laki-laki itu mengira kalau itu adalah sebuah bom tua yang sewaktu-waktu berbunyi sendiri dan menandakan kalau di telaga itu sudah terjadi sesuatu. Mereka bodoh. Tolong. Itu bukan bom tua. Mataku melihat kalau yang tergantung di sudut ruangan ini adalah mayat busuk seorang gadis cantik. Kandunganku ini sudah agak besar. Itulah, aku tidak mau terulang lagi kejadian yang pernah terjadi. Aku ingat terus bagaimana nasibnya dia sekarang. Misteri Mini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-9 dengan judul Misteri Telaga Angker. Naskah karya Arif Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Misteri Telaga Angker, suatu kisah penuh kelabu mengenai kegagalan perkawinan Jai Singgih dengan Nilam Cahya yang sedang hamil muda. Juga mengisahkan sepak terjang kejahatan Mini Pelet, si jelmaan makhluk siluman ular penghuni Gunung Ciremai yang penuh misteri. Dalam seri yang ke-28 ini, didukung oleh AP Burhan sebagai Wong Bagus Tua, Heri S sebagai Ki Baja Tua, Hari Laksono sebagai Ki Sumanta, Astriati sebagai Mini Pelet, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Henny P sebagai Arnu, dan dibantu oleh Arya. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Penduduk desa ramai berkerumun. Mereka sedang menyaksikan dua sosok mayat yang baru saja diambil oleh Ki Baja. Dua sosok mayat yang semula mengambang di tengah telaga angker itu, kini sudah berada di tepian. Wong Bagus, lihatlah, kedua mayat itu perutnya kembung, wajahnya pucat dan bersih sekali. Tapi keduanya sudah mulai membusuk. Iya, kedua mayat itu banyak kemasukan air telaga. Perutnya kembung sekali. Bagaimana dengan kedua mayat itu, Ki Sumanta? Sebaiknya langsung saja kita kuburkan di sekitar tempat ini. Bukankah kematiannya karena korban telaga angker itu? Kukira memang begitu. Kemana Ki Barja? Dia menghilang. Oh iya. Wah, Ki Barja menghilang. Apakah dia pergi diam-diam? Bukankah semula dia yang berdiri di bibir telaga itu? Tapi kini dia tidak ada, Wong Bagus. Barangkali
dia kembali lebih dulu tanpa bilang lagi pada kita. Biarkan saja. Ayolah, kita sama-sama menguburkan kedua mayat itu. Hari sudah semakin gelap, Wong Bagus. Maka Ki Sumanta, kepala desa itu, dengan dibantu para penduduk, menguburkan kedua mayat itu. Sementara itu di rumah Wong Bagus, Nilam Cahya yang berada di dalam kamarnya sedang duduk di tempat tidurnya. Hari sudah gelap sekali. Hujan turun semakin lebat. Kenapa Wong Bagus belum kembali? Dia pamit padaku. Katanya akan mengambil 2 orang mayat yang sudah menjadi korban telaga angker itu. Aku memang tidak mau diajaknya. Apakah orang tua itu masih berada di telaga angker itu? Sebenarnya aku masih penasaran sekali tentang telaga yang dikatakan sangat angker dan berbahaya itu. Telaga itu memang sangat aneh. Aku pernah melihat air telaga itu berubah menjadi darah. Sepertinya telaga itu memang ada penunggunya. Tapi entah makhluk apa yang menunggu di dalam telaga itu. Dan baru senja hari kemarin, telaga angker itu meminta korbannya lagi. Tapi Arnun istri Wong Bagus. Dia sudah lama mati bunuh diri di telaga itu. Apakah ada kemungkinan... Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Nampaknya penduduk desa Manolagoa memang tidak peduli atas kematian Arnun istri Wong Bagus itu. Mereka sudah melupakannya. Mereka juga nampaknya belum mengetahui tentang telaga yang mereka takuti itu. Ada orang datang. Apakah itu Wong Bagus? Apa tidak? Tidak mungkin Wong Bagus menutup pintu. Dia pasti akan langsung masuk. Tapi, apakah dukun tua itu? Aku harus berhati-hati. Aku khawatir kalau yang datang itu memang Ki Barca, si dukun tua yang pernah gagal memperkosaku itu. Siapa sebenarnya yang datang? Apakah aku buka saja? Biar aku buka saja. Tapi aku harus bersiap-siap. Aku khawatir kalau yang datang itu Ki Barca, si dukun tua itu. Selamat malam. Nilam Cahya tersentak. Seorang gadis cantik bergaun putih berdiri di muka pintu. Wajahnya putih bersih. Nilam Cahya rasanya sulit melihat wajah gadis itu. Siapa gadis ini? Mataku rasanya sulit menatap wajah gadis itu. Wajahnya putih bersih. Tapi dia mirip sekali denganku. Ya, aku melihat samar-samar. Wajah gadis itu mirip sekali dengan aku. Boleh aku masuk? Dia langsung masuk. Mau apa gadis ini? Dia memperhatikan rumah ini. Kakinya. Aku baru sadar. Aku tidak melihat kakinya. Apakah karena gaun putihnya itu menutupinya? Tidak. Dia tidak menampak. Kau diam saja. Apakah kau bisu? Sepertinya kau memperhatikan aku terus. Kau heran dengan aku. Sepertinya kita memang mirip sekali. Wajahmu seperti wajahku. Siapakah gadis itu? Dia memang mirip denganku. Apakah dia itu Arnun? Gadis itu mungkin Arnun, istri Wong Bagus. Dia bukan manusia. Dia arwah gentayangan yang berwujud manusia. Wajahnya putih bersih. Dan kakinya tidak menampak. Kau memperhatikan aku terus.
Mengapa dari tadi kau tidak mau bicara? Kau bisu barangkali. Aku yakin gadis itu pasti arwahnya Arno. Suara tawanya tidak wajar. Membuat aku merintih. Kau pasti orang dari daerah lain. Apakah kau tidak tahu? Desa ini sedang mengalami malapetaka. Tapi mereka bodoh. Mereka tidak menyadari semua itu. Dan kau harus tahu, telaga angker yang mereka takuti itu sebenarnya memang sedang ditumbuhi sosok makhluk yang tidak diketahui oleh siapapun. Makhluk itu akan muncul, membuat malapetaka besar di desa ini. Benarkah begitu? Gadis itu sepertinya tahu akan telaga angker itu. Gadis itu masuk ke kamarku. Mau apa dia? Aku akan lihat gadis itu. Gadis itu hilang. Kemana dia? Dia lenyap. Apakah dia? Ya, gadis itu pasti Arno. Itu pasti arwah Arno, istri Wong Bagus. Dia mengingatkan aku bahwa desa ini akan dilanda malapetaka besar karena munculnya makhluk penunggu telaga angker itu. Apa benar begitu? Makhluk apa sebenarnya yang menunggui telaga angker itu? Sementara itu, mari kita kembali ke telaga angker. Di tempat itu nampak masih banyak orang. Mereka baru saja selesai menggali lubang kubur yang akan mereka gunakan untuk mengubur kedua mayat yang baru diambil dari telaga itu. Wong Bagus, 2 buah lubang kuburan sudah selesai digali. Bagaimana? Hari nampaknya sudah gelap sekali. Apakah kita akan mulai penguburan 2 mayat itu, Wong Bagus? Iya, cepatlah kuburkan kedua mayat itu. Hujan semakin lebat sekali. Kau lihat, 2 lubang kuburan itu bisa kemasukan air hujan. Bisa-bisa lubang itu ketutup air. Ayolah, kita mulai. Warga desaku sekalian. Ayo. Cepat, bawalah kedua mayat itu. Kita harus menguburkannya sekarang. Ayo, angkat kedua mayat itu. Ya. Letakkan di tepian lubang kuburan ini dulu. Ayo, letakkan. Siapa yang mau masuk ke lubang kuburan itu untuk memasukkan mayat-mayat ini? Ya, kami bertiga. Ayo, kita turun ke lubang kuburan itu. Ya, kalian di lubang yang satu. Dan Eko, Siman, di lubang yang satu lagi. 2 orang saja, ya. 2 orang. Sudah, turunlah, hati-hati, ya. Perlahan kedua mayat itu dimasukkan ke lubang kubur secara bersamaan. Tetapi setelah kedua mayat itu dibaringkan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sesuatu yang aneh. Kedua mayat itu berubah menjadi kedebong pisang. Wah, bagus. Lihat, kedua mayat itu berubah menjadi kedebong pisang. Aneh, tidak masuk akal. Semua keheranan. Hujan lebat terus turun. Air hujan itu masuk ke dalam kuburan itu. Dan terjadi lagi keanehan. 2 orang yang ada di dalam kuburan itu, tiba-tiba kakinya seperti ditarik. Keduanya masuk ke dalam tanah kuburan itu. Kepala desa, tolong! Kaki saya masuk! Aduh, tolong! Tarik tangan saya! Naikkan saya, tolong! Kaki aku masuk ke dalam. Cepat bantu dia. Ayo, tarik tangannya. Aneh. Apa lagi ini? Kedua penduduk itu kakinya merembes masuk ke dalam. Ayo cepat tarik dia. Tarik tangannya. Kenapa kalian semua lari ke dalam? Berhenti. Ayo, tempat kalian ini. Tarik tangannya. Jangan malah lari. Waduh, celaka. Mereka semuanya lari ketakutan ke Sumanta. Bagaimana dengan kedua orang itu? Ayo, kita tarik mereka ke atas. Ayo, ke Sumanta. Air hujan terus masuk. Waduh, lubang kuburan itu sudah banyak tertutup air hujan. Suasana di tempat itu sudah sepi.
Penduduk sudah lari ketakutan. Kini yang tinggal Wong Bagus. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Yang masih ada di dalam lubang kuburan itu. Kaki mereka sudah merembas ke dalam. Sementara air hujan sudah banyak masuk ke lubang kuburan itu. Air itu sudah menutupi tubuh kedua orang itu. Dan selanjutnya... Oh, bagus. Mereka tertutup air. Kedua orang itu tertutup air hujan. Dua orang penduduk yang ada di dalam lubang kuburan itu sudah tertutup genangan air hujan. Tidak ada lagi suara mereka. Kini tinggal Ki Sumanta dan Wong Bagus berdiri tercengang memperhatikan kedua lubang kuburan itu. Aneh. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Ya, aku benar-benar tidak mengerti. Aku sulit mempercayai pada apa yang aku lihat. Aku juga tidak mengerti. Oh, dengar. Gong tua itu berbunyi lagi. Oh, maut datang lagi. Memang sudah terjadi keanehan di telaga ini. Gong tua itu berbunyi. Kita tinggalkan telaga angker itu. Di pusat desa Manuk Lagoa, penduduk desa yang baru saja sampai itu semakin ketakutan. Karena mereka mendengar suara gong tua yang berbunyi memecah suasana sekitar desa itu. Tenang, tenang kalian. Ada apa? Ada apa ini? Di telaga angker itu sudah terjadi sesuatu. Ki Barja juga dengar suara gong tua itu berbunyi. Dan kedua mayat yang baru dia ambil dari telaga itu telah berubah menjadi kedebong pisang. Dan dua orang warga desa kita mati tenggelam di dalam lubang kuburan, Ki. Apa? Aneh. Apa benar kejadiannya begitu? Oh, bagaimana mungkin kedua mayat yang berhasil aku bawa ke tepian berubah menjadi kedebong pisang? Sayang, aku tadi tepat pula. Mereka memang tidak ada yang tahu kalau aku kembali. Oh, rupanya di telaga itu sudah terjadi sesuatu. Bukankah itu Wong Bagus yang dan Ki Sumanta? Ya. Sumanta, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Ki Barja, rupanya kau sudah mendengar. Kami juga tidak mengerti. Sayang kau kembali secara diam-diam. Seharusnya kau masih berada di telaga itu. Kau sudah dengar, Barja? Dua mayat itu berubah menjadi kedebong pisang. Dan dua orang penduduk desa mati tertutup air hujan di lubang kuburan. Oh, kalian berdua harus bertanggung jawab atas kejadian semua itu. Karena kalian yang memimpin penduduk. Kematian kedua warga desa kita itu yang kalian harus bertanggung jawabkan. Kau gila. Mereka tidak bisa lagi kami tolong. Mereka terendam air hujan di lubang kuburan itu. Aneh. Kaki mereka merembes masuk ke dalam. Oh, tidak bisa. Kalian harus bertanggung jawab. Jika saja aku masih berada di telaga itu. Tentunya kejadiannya tidak begitu. Kau sombong, Barja. Aku tidak mau tahu. Gara-gara kalian semua. Semuanya terjadi begitu. Dan harus bertanggung jawab. Jika tidak, penduduk desa ini akan mengamuk pada kalian. Barja, tunggu. Jangan pergi. Biarkan saja. Nampaknya Ki Barja tidak suka atas kejadian itu. Aku khawatir dia akan menghasut penduduk. Dan penduduk benar-benar akan mengamuk pada kita. Jangan takut. Aku yang akan menghadapi nanti. Ayolah, aku antar kau pulang. Aku sudah sampai di rumah. Aku sebaiknya masuk. Oh, Gong tua itu tadi berbunyi lagi. Rupanya di telaga itu memang telah terjadi sesuatu. Kedua mayat itu jadi kedebong pisang. Oh, aneh. Oh, pintu kamar nenek tamuku itu terbuka. Apakah nenek itu akan keluar dari kamarnya? Tapi, kenapa
Mengapa dia belum muncul juga? Wah, biar aku lihat ke kamar itu. Wah, tamuku itu tidak ada di kamar. Lalu pintu itu terbuka sendiri. Aneh. Aku di belakangmu. Kau sudah ada di belakangku. Dari mana kau bisa keluar dari kamar itu? Aku tidak melihatmu keluar dari kamar. Jangan heran. Nampaknya kau sedang kebingungan. Ada apa? Nek, penduduk desa ini telah dikebarkan dengan kejadian yang aneh yang baru saja terjadi di Telaga Angker itu, Nek. Kedua mayat yang mati di telaga itu tiba-tiba saja berubah menjadi kedebong pisang. Dan bukankah nenek juga mendengar suara gong tua itu berbunyi? Lagi-lagi kau mengatakan itu adalah gong tua. Apakah kau masih tidak percaya padaku? Kalau yang tergantung di sudut ruangan itu bukan gong tua. Tapi, Nek. Tapi mayat seorang gadis. Ki Barja menatap ke arah gong tua yang tergantung di sudut ruangan rumahnya. Dan Nini Pelet yang dikenal sebagai nenek tamunya itu mengatakan bahwa gong tua itu bukanlah gong, tetapi itu adalah mayat seorang gadis. Mayat seorang gadis? Aku memang belum percaya pada kata-katamu, Nek. Apa benar gong tua itu mayat seorang gadis? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Memang gong tua itu mempunyai keanehan. Siapapun akan melihat kalau itu memang sebuah gong tua. Tapi kalian tidak tahu kalau itu adalah mayat seorang gadis cantik. Nek, tunggu, Nek. Jangan masuk ke kamarmu dulu. Hari sudah malam. Aku harus istirahat. Jangan ganggu aku lagi. Benar-benar aneh. Nenek itu tahu sekali nampaknya tentang gong tua itu. Dia katakan kalau itu adalah mayat seorang gadis cantik. Aneh. Apakah memang benar begitu? Itu pun aneh sekali. Tadi aku tidak melihat dia keluar dari kamarnya. Tetapi tiba-tiba, nenek itu sudah berdiri di belakangku. Kau belum tidur? Aku baru saja kembali dari telaga itu. Barangkali kau terlalu lama menungguku. Di telaga memang telah terjadi sesuatu yang aneh. Wong Bagus yang baru tiba di rumahnya langsung masuk menemui Bulan Cahya. Dia kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di telaga itu. Benarkah dua mayat yang ditemukan mengambang di telaga itu telah berubah menjadi kedebong pisang? Dan kedua orang warga desa ini mati terendam air di lubang kuburan. Memang aneh. Tapi Wong Bagus tidak. Di rumah ini sudah terjadi sesuatu yang aneh. Ketika orang tua itu tidak ada, seorang gadis cantik bergaun putih mirip denganku. Tapi gadis itu kini hilang. Aku menduga kalau gadis itu adalah arwah Arnon yang mewujudkan dirinya. Memang, desa ini semakin rawan. Dan hingga kini, sebenarnya belum ada orang yang tahu makhluk siluman apa yang menunggu telaga angker itu. Semua penduduk desa hanya takut dengan telaga itu. Emang telaga itu sangat angker karena sering memperlihatkan sesuatu yang aneh dan menakutkan. Tapi benar atau tidaknya, kalau di telaga itu ada makhluk siluman yang menunggu, aku sendiri tidak tahu. Memang aneh, tapi aku yakin kalau di telaga itu pasti ada makhluk aneh yang menunggunya. Karena sudah banyak korban yang jatuh di telaga itu. Tapi makhluk apa? Aku sendiri belum berani memastikan. Tapi gadis bergaun putih yang datang itu mengatakan kalau desa Manula Gua ini akan ditimpa malapetaka yang besar. Siapa gadis itu sebenarnya? Walau aku sudah cerita, gadis itu adalah arwah Arnon yang ternyayangkan. Tapi
kembali tiba di sebuah rumah penduduk. Nampak sedang penuh orang. Rupanya penduduk desa itu sedang mengunjungi seorang gadis pemilik rumah. Gadis itu adalah anak dari salah seorang penduduk yang telah mati terendam air hujan di lubang kuburan. Sudahlah, Lasmi. Semuanya sudah terjadi. Bapakmu mati terendam di lubang kuburan itu. Semua itu memang bukan kehendak kita. Aku dan juga semua warga desa merasakan juga. Aku turut berduka cita atas kematian bapakmu itu. Tapi aku sebagai kepala desa, aku akan bertanggung jawab atas kejadian semua itu. Kejadian yang menimpa bapakmu. Kenapa hal itu terjadi pada Bapak? Kenapa dengan mayat Bapak? Kenapa kalian tidak mengambilnya? Kenapa kalian membiarkan mayat Bapakku terkubur air hujan? Tidak, kami tidak membiarkannya. Justru kami akan mengurusnya. Tapi kami harus menyiapkannya dulu. Karena kejadiannya aneh. Bukan begitu, Bapak Kepala Desa? Bapak Lasmi kematiannya aneh. Kakinya merembas masuk ke dalam tanah. Bukankah itu aneh? Aneh kan? Dan kami semua mengira kalau Bapak Lasmi juga turut menjadi korban telaga angker itu. Iya, betul. Apakah benar? Apakah benar Bapakku juga telah menjadi korban telaga angker itu, Ki Sumanta? Aku belum bisa memastikan. Tapi kira-kira begitu. Karena kejadiannya berada di telaga itu, barangkali penunggu telaga angker itu marah kalau kedua mayat yang ditemukan mengambang di telaga dikuburkan di tempat itu juga. Akhirnya malah menambah korban. Lalu, bagaimana sekarang dengan aku? Aku kini hidup sebatang kara. Aku tidak rela Bapakku mati. Tidak. Jika kau bersedia, kau boleh tinggal di rumahku, Lasmi. Kebetulan Wulan, anakku satu-satunya, juga sudah tiada. Kau mau tinggal di rumahku, Lasmi? Tidak perlu. Aku hanya butuh Bapakku. Aku tidak butuh apa-apa. Aku akan mengurusnya. Kau jangan panik. Kau jangan bersedih. Semua juga ikut merasakan. Sudah, pergi kalian semua. Pergi. Aku tidak mau melihat kalian. Kalian tidak mau menolong Bapakku. Kalian membiarkan Bapakku mati terendam air hujan di lubang kuburan itu. Pergi. Lasmi. Aneh. Kedua mata Lasmi mendelik. Tatapannya tajam sekali. Kulihat pancaran wajahnya begitu menakutkan sekali. Ada apa dengan gadis itu? Lasmi. Setelah marah-marah, Lasmi tidak bicara lagi. Gadis itu diam. Dia duduk menyender di tempat tidurnya. Matanya melotot tidak berkedip. Dan wajahnya berubah menakutkan. Aneh. Kenapa tiba-tiba Lasmi terdiam? Matanya melotot begitu. Bapak Kepala Desa, kenapa Lasmi? Wajahnya tiba-tiba menyeramkan. Kedua matanya melotot dan dia tidak mau bicara lagi, Pak. Aku juga tidak mengerti. Nampaknya Lasmi mengalami sesuatu. Wah, aku khawatir sekali. Lasmi, suaramu. Suara tertawa berubah. Suara tawa itu bukan suara Lasmi. Tapi aku kenal suara itu. Itu suara Arnum. Suara Lasmi tiba-tiba berubah menjadi suara Arnum. Lasmi telah kemasukan arwah Arnum. Satu demi satu penduduk keluar dari kamar itu. Apakah kau Arnum? Kau sudah kenal suaraku? Sekarang, pergilah kau dari sini. Aku tidak butuh orang seperti ini. Pergi. Lasmi telah kemasukan arwah Arnum. Kenapa kau masih diam? Ayo pergi. Atau kau akan kucekik. Arnum, aku mohon jangan ganggu gadis itu. Dia sedang berduka. Bapaknya baru saja mati. Aku mohon, kembalilah kau ke asalmu. Jangan ganggu Lasmi. Ki Sumanta, kau adalah kepala desa.
membiarkan orang seperti gajah hidup di desa ini. Kau harus mengusir dia atau bunuh dia. Kau rupanya kau dendam pada kakak ini. Maafkan aku. Aku memang tidak berani dengan dukun itu. Dia kasar, dia nekat. Wong Bagus suamimu pun takut pada dia. Tapi, bukankah kau bisa menyuruh penduduk untuk mengusir dia? Atau membakar dia dan rumahnya hidup-hidup? Maaf, Arni. Penduduk pun takut. Mereka sangat menghormati Ki Barja. Jika kau tidak suka pada dukun itu, aku mohon, jangan Lasmi kau bawa. Kembalilah kau ke asalmu. Jangan ganggu Lasmi. Aku mohon, suamimu Wong Bagus adalah sahabat dekatku. Baik, aku akan kembali. Tapi aku harap kau bisa memenuhi permintaanku tadi. Lasmi, kau sudah sadar lagi, Lasmi? Bapak Kepala Desa, kepalaku pusing, tubuhku rasanya kaku. Aku kenapa? Oh, kau baru saja kemasukan arwah gentayangan, Lasmi. Benarkah begitu? Benar. Ayo, sekarang kau ikut ke rumahku saja. Ayo. Nah, tinggallah kau di rumahku ini, Lasmi. Nyai, ini Lasmi. Iya, Lasmi. Tinggallah kau bersama kami di rumah ini. Kami juga sudah tidak punya Wulan. Wulan anak kami satu-satunya sudah lama tiada, Nak. Jika kau berada di rumahku, aku senang sekali. Aku merasa Wulan ada lagi. Kau tentunya sebaya dengan Wulan. Aku takut merepotkan Bapak Kepala Desa dan juga Nyai. Oh, tidak. Sama sekali tidak. Kami justru senang. Tinggallah di rumah ini. Aku akan mengurus bapakmu nanti. Lasmi akhirnya menurut. Gadis itu kini tinggal di rumah kepala desanya. Tetapi perasaannya masih sedih. Dia masih memikirkan bapaknya yang belum diambil dari rendaman air di lubang kuburan itu. Sore hari itu, Lasmi yang berada di dalam kamarnya menjadi gelisah sekali. Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Aku kini tinggal sendiri. Aku harus mengambil dirimu. Kasihan kau, Pak. Kau didiamkan terendam air di dalam lubang kuburan itu. Aku akan menolongmu. Aku akan datang mengambil mayatmu. Aku tidak rela kau mati terkubur terendam air. Tidak, aku harus menolong bapakku. Aku harus mengambil mayatnya. Lasmi, kenapa kau keluar lagi dari kamarmu? Mau kemana sore-sore begini, Lasmi? Kau belum makan, kan? Makanlah dulu. Tidak, aku tidak lapar, Nyai. Aku akan jalan-jalan keluar. Rasanya tidak betah berada di kamar terus, Nyai. Keluarlah. Jangan jauh-jauh ya. Nanti aku repot mencarimu. Iya, aku keluar dulu, Nyai. Aku terpaksa berbohong. Tapi yang penting, aku bisa keluar rumah. Aku sudah jauh meninggalkan rumah itu. Aku harus cepat sampai ke telaga itu sebelum hari gelap. Lasmi terus melangkah. Dia sudah jauh sekali berjalan. Tujuannya hanya satu. Dia harus mengambil mayat bapaknya yang terkubur di lubang kuburan itu. Lasmi terus bergerak cepat hingga setelah gadis itu berjalan jauh, akhirnya sampai di tepian telaga itu. Aku sudah sampai. Rasanya lelah sekali. Itu di lubang kuburan. Lubang kuburan itu berada di tepian telaga itu. Bapak, aku harus menolongmu. Aku harus mengangkatmu dari lubang itu. Lasmi masih duduk di rerumputan tepian telaga yang menganga di hadapannya. Tiba-tiba, dia merasakan kedua matanya bagaikan ada yang menggerakkannya. Kenapa mataku rasa ingin melihat ke telaga itu terus? Pandangan mataku terasa aneh. Aku melihat telaga itu seperti tersenyum padaku. Tersenyum manis padaku. Aku akan mendekati telaga itu.
Lasmi melangkah ke arah telaga itu. Matanya tidak lepas-lepasnya menatap telaga itu. Indah sekali telaga ini. Manis sekali. Telaga ini melambaikan tangan. Dia seolah memanggilku. Dia seolah menyuruhku datang ke tempatnya. Dia seolah menjemputku. Kau tersenyum lagi. Ya, aku akan datang. Kau sudah menjemputku. Tunggulah aku. Aku akan datang. Tunggu. Gong tua itu berbunyi lagi. Datang lagi. Telaga angker itu meminta korban lagi. Siapa lagi yang menjadi korbannya? Tua itu terus berbunyi sendiri. Ki Barja masih berdiri di tempatnya. Wajah dukun itu kelihatan tegang. Matanya melotot. Gong tua yang ada di sudut ruangan rumahnya itu nampak mengeluarkan darah. Darah itu terus mengalir dan membasahi gong tua itu. Gong tua itu mengeluarkan darah. Aneh, tidak masuk akal. Gong tua itu terus dibasahi darah. Tidak mungkin. Ki Barja merasa tidak percaya. Dukun tua itu kemudian melangkah mendekati gong tua itu. Tetapi dia semakin heran dan tidak mengerti. Karena darah itu seluruhnya lenyap. Dan gong tua itu kembali seperti semula. Aneh, darah itu hilang. Tidak mungkin, mataku masih normal. Tadi aku lihat gong itu mengeluarkan darah. Kenapa kini darah itu lenyap sama sekali? Aneh, rasanya aku tidak mengerti. Ada suara orang terisak. Di mana suara itu? Rasanya aku kenal suara itu. Itu suara Arno. Di mana gadis itu? Dia datang menggangguku lagi. Tapi wujudnya tidak tampak. Hanya terdengar suara isak tangisnya saja. Di mana dia? Arno, di mana kau? Apakah Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Dia tidak muncul. Tapi rasanya aku mendengar suara isak tangis itu dari arah sudut ruangan itu. Oh ya, dari arah gong tua itu. Apakah memang dari gong tua itu? Ya, suara isak Arnum itu jelas dari arah gong tua itu. Oh, aneh. Apakah gong tua itu memang mayatnya Arnum? Karena nenek tamuku itu pernah menyatakan kalau gong tua itu sebenarnya adalah mayat seorang gadis. Apakah memang benar mayatnya Arno? Suara isak tangis itu hilang. Rupanya benar apa yang dikatakan nenek itu. Kalau gong tua itu sebenarnya mayat seorang gadis, pasti mayat Arno. Apa aneh? Mataku tadi melihat kalau itu memang sebuah gong tua. Benar-benar tidak mengerti. Bagaimana mungkin bisa terjadi kalau gong tua itu sebenarnya mayat seorang gadis? Aku belum bisa memastikannya. Apakah benar itu mayat Arno? Ki Barja keheranan. Apakah benar gong tua itu mayat seorang gadis? Sementara itu di rumah Ki Sumantang, di rumah itu sedang ribut dengan hilangnya Lasmi. Kok ini bagaimana, Nyai? Kenapa Lasmi bisa tidak ada? Apakah dia tidak bilang denganmu? Lasmi sore tadi hanya bilang padaku, Pak, kalau dia akan keluar sebentar. Dia tidak betah berada di kamar terus. Aku sudah peringatkan dia agar jangan terlalu jauh. Tapi dia tidak kembali lagi, Pak. Celaka. Kau pun tahu, kalau senja hari tadi gong tua itu berbunyi lagi. Itu berarti telaga angker itu meminta korban lagi. Aku khawatir sekali, Nyai. Jangan-jangan Lasmi telah menjadi korban telaga angker itu. Pak, jangan berkata begitu, Pak. Itu tidak mungkin. Aku akan mencarinya lagi, Pak. Kau pun harus mencarinya lagi, ya, Pak. Aku sudah keliling desa mencarinya, tapi Lasmi tidak aku temukan. Pak,
Perasaanku memang tidak enak. Jangan-jangan Lasmi memang pergi ke Telaga Angker itu, Ya. Pak. Lasmi pasti pergi ke Telaga Angker itu karena dia memang meminta agar bapaknya yang terkubur itu segera diambilnya. Wah, kasihan gadis itu. Jika dia memang telah menjadi korban Telaga Angker itu. Lalu bagaimana sekarang, Pak? Waduh, bagaimana aku juga bingung. Aku khawatir sekali. Lasmi, kasihan sekali gadis itu, Pak. Sudah bapaknya menjadi korban, ini anaknya lagi. Maka demikianlah, pada siang harinya, desa Manuk Lagoa gempar kembali dengan hilangnya Lasmi. Lasmi pergi dari rumahku sore hari kemarin. Dan hingga saat ini, gadis itu belum kembali. Aku khawatir sekali. Aku sudah mencari keliling desa, tapi Lasmi tidak aku temukan. Bukankah kalian juga dengar? Kalau senja hari kemarin itu, gong tua itu berbunyi lagi. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Korban yang dimintanya itu adalah Lasmi. Gadis itu pasti pergi ke Telaga Angker itu. Ki Sumanta harus bertanggung jawab. Lasmi harus ditemukan. Itu berarti Ki Sumanta sudah membunuh gadis itu. Tunggu. Kalian jangan begitu. Aku ini justru telah menyuruh Lasmi tinggal di rumahku. Karena aku khawatir gadis itu hidup sendiri. Jika benar Lasmi menjadi korban Telaga Angker itu, kenapa kalian salahkan aku? Bukankah Lasmi sendiri yang bersalah? Karena dia telah membohongi istriku. Kalau dia ternyata bukan jalan-jalan di depan rumahku, tapi dia pergi dan tidak kembali lagi. Satu demi satu, penduduk meninggalkan tempat itu dengan wajah tidak suka kepada Ki Sumanta. Mereka semua pergi. Nampaknya mereka merasa kecewa dan tidak suka padaku. Apa mau mereka? Mereka menuntut tanggung jawab padaku. Aku memang perlu bertanggung jawab setiap ada kejadian apa-apa di desa ini. Karena aku ini adalah seorang kepala desa. Tapi nampaknya kemauan mereka lain. Ki Sumanta akhirnya pergi. Sementara itu Nilam Cahya yang berada di rumah Wong Bagus nampak tengah duduk seperti biasanya di dalam kamarnya itu. Sepertinya desa Manuk Lagoa ini semakin hari semakin terus direbutkan dengan Telaga Angker itu. Menurut Wong Bagus, Telaga Angker itu sudah banyak juga memakan korban. Aneh. Rasanya aku penasaran juga. Mana mungkin bisa begitu? Telaga itu hanyalah berupa air berwarna hijau. Apakah memang di Telaga Angker itu ada makhluk silumannya yang belum diketahui? Ya, kukira memang begitu. Rasanya tidak mungkin jika Telaga Angker itu tidak ada yang menunggunya. Pasti ada makhluk silumannya. Tapi entah makhluk apa. Kasihan juga penduduk desa ini. Kalau mereka terus-menerus ditakuti dengan adanya gong tua, juga Telaga Angker. Penduduk desa ini lama-lama bisa habis menjadi korban. Apakah benar Lasmi telah hilang? Benar, kami juga tidak tahu kemana perginya gadis itu. Sore kemarin, Lasmi hanya pamit ingin jalan-jalan sebentar, tapi hingga kini tidak kembali. Aduh, aku sangat khawatir sekali, Wong Bagus. Jangan-jangan korban senja hari kemarin adalah Lasmi. Ya, jangan kita menduga buruk begitu. Kita harus berusaha mencarinya. Belum tentu Lasmi menjadi korban Telaga itu. Tolonglah kami, Wong Bagus, bantulah mencarinya. Ya, jangan panik. Tenanglah, Nyai. Kami akan berusaha mencari Lasmi sampai ketemu. Kalau begitu, aku permisi dulu. Sudah siang. Aku harus mengambil penumpang langgananku di pasar. Aku harus menarik delmanku kembali. Aku permisi. Sudah banyak sekali korban yang diminta Telaga itu. Dan hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang tahu ada apa sebenarnya di Telaga Angker itu. Dan apa hubungannya dengan gong tua itu. Gong tua itu juga belum ada yang tahu dari mana asal usulnya. Gong tua itu memang sudah ada sejak lama di bekas rumahku.
Tapi aku juga khawatir. Aku takut. Tidak. Aku tidak tahu apa-apa. Aku sudah sampai di tempatku ini. Kenapa perasaanku hari ini tidak enak sekali? Aku tiba-tiba rindu sekali pada Arnu, istriku. Aku teringat dia. Arnu, aku rindu sekali padamu, Arnu. Arnu istriku. Wong Bagus tertawa dan berbicara sendiri. Sampai orang-orang yang lewat di dekatnya memperhatikan. Mereka saling berbicara dan memperhatikan Wong Bagus. Tetapi Wong Bagus tidak memperdulikannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Sampai jumpa.